dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu hadir jadi teroris. Jadi 3 musuh kaum muslim yang terbesar di Indonesia ini adalah Densus, BNPT, dan BNN. Ini adalah musuhnya kaum muslimin. Orang yang mati syahid mendapatkan 7 keistimewaan dari Allah. Diampuni sejak awal kematiannya, melihat tempatnya di surga, dijauhkan dari azab kubur, aman dari huru-hara, diletakkan mahkota megah di atas kepalanya yang terbuat dari batu yakut terbaik di dunia, dikawinkan dengan 72 bidadari, serta diberi syafaat sebanyak 70 orang dari kerabatnya. Ini hadis yang paling populer di kalangan para teroris. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Saya bukan ahli hadis dan tidak ingin meributkan sanad dan matannya. Dalam ilmu hadis, sanad itu berarti orang-orang yang menceritakan hadis itu. Sedangkan matan adalah isi hadis. Dan dalam ilmu hadis, sebuah hadis yang meriwayatkan perkataan dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus diuji dulu siapa orang yang menceritakannya dan benarkah redaksionalnya. Itulah kenapa dalam sebuah hadis ada tingkatannya. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada hadis yang doif atau lemah, dan ada juga hadis yang palsu. Jadi tidak semua hadis bisa dijadikan rujukan. Untuk itu perlu merujuk pada ulama-ulama yang benar sebelum mengamini sebuah hadis. Nah, pertanyaannya, benarkah ada 72 bidadari itu? Anggap saja hadis itu benar. Masalahnya, apakah 72 bidadari itu yang dimaksud benar-benar berbentuk wanita cantik yang ada di surga nanti? Atau berupa gaya bahasa metafor? Ribuan tahun lalu, di masa Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab bisa dibilang adalah bangsa yang barbar dan jahiliyah. Seorang Rasul punya tugas untuk mengajarkan kebaikan kepada mereka. Dan dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan itu diperlukan bahasa pendekatan dengan mengambil perumpamaan dari sesuatu yang mereka kenal dan menjadi impian mereka. Itulah kenapa surga selalu digambarkan banyak pohon teduh dan sungai seperti di Indonesia. Karena kondisi di Arab tandus dan kering. Sedangkan bidadari digambarkan sebagai wanita cantik karena kebiasaan bangsa Arab dulu yang menganggap wanita adalah bagian dari kenikmatan. Itu bahasa ilustrasi, menggambarkan sesuatu yang tidak mampu dibayangkan dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Tapi bagi kaum tekstual seperti teroris, wanita ya wanita, seperti wanita yang mereka lihat di jalan raya, yang putih, seksi, dan melambai-lambai pada mereka setiap hari. Karena di dunia mereka tidak mungkin mendapat wanita seperti itu, lalu buar! Berangkatlah mereka ke surga. Karena menurut mereka di sana ada 72 wanita cantik yang menunggu mereka. Apakah mereka syahid dengan jalan bom bunuh diri? Tidak semudah itu, Ferguson. Karena tidak ada yang namanya syahid, tapi merusak dirinya sendiri dan orang lain. Bahkan ada ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan kemurkaan Allah kepada mereka yang dengan sengaja membunuh orang beriman. Allah akan menempatkan mereka di neraka jahanam, melaknatnya dan menyediakan azab yang besar untuk mereka. Jadi hati-hati untuk Anda yang radikalis dan berpotensi menjadi teroris, bukan surga yang menanti kamu kelak, tetapi malah masuk neraka jahanam karena dengan sengaja membunuh orang lain. Jangan-jangan pas sudah sampai di akhirat bukannya disambut bidadari cantik, tapi malah 72 bidadara yang kekar-kekar badannya, penuh tato di mana-mana, sambil memegang cambuk dengan senyum senang karena ada mangsa, lalu berteriak, "Mari kita bonga-bonga!" Cetar! Mari Bong, mari kita bongkar semua. Saya seruput kopi dulu. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.
apa yang dilukiskan oleh Al-Quran tentang indahnya sorga itu sebenarnya hanya gambaran yang bisa kita cermat. Sebenarnya dia jauh lebih indah dari itu. Tetapi kita tidak punya kata-kata, kita tidak bisa berimajinasi bagaimana indahnya. Hanya Allah berkata, di sana terdapat hal-hal yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar beritanya oleh telinga, belum pernah terlintas dalam pikiran. Bayangkanlah segala apa yang ibu senangi, di sana ada.